Oke, kali ini kita bertemu kembali. Saat ini saya ingin mengajarkan bagaimana caranya Anda memprediksi kira-kira pergerakan market itu akan kemana ya. Kayak saya akan menggunakan analisa Fibonacci ya. Kali ini menggunakan Fibonacci karena ini adalah salah satu analisa yang sangat powerful sekali ya. Saya sebelum bergerak ke 2015, saya akan menggunakan contoh pada 2013, yang mana pada saat itu juga mengalami indeks mengalami penurunan yang sangat dalam ya. Katakanlah kita belum mengetahui area ini. Katakanlah kita belum tahu area ini jadi seperti apa. Kita belum tahu ya. Kita sama sekali belum tahu ini jadinya seperti apa. Oke. Nah, jadi kita hanya punya patokan adalah dari sini sampai sini. Pertanyaannya adalah apabila harga low ini ditembus, ya, kemudian indeks akan bergerak kemana? Ya, saya akan mengajarkan caranya kepada Anda untuk menganalisa pergerakan market ke depan. Pertama, kita lakukan menggunakan Fibonacci projection. Fibonacci projection ini kita tarik dari sini. Ya, simpelnya adalah Anda menggunakan prinsip hukum sebab akibat. Ya, jika menggunakan hukum sebab akibat, maka pergerakan dari sini, saya tulis ini sebagai A. Ya, di sini A. A menghujam turun ke bawah sampai ke B. Ya, sampai ke B ini. Itu dia kemudian menciptakan pantulan. Kita sebut C. Ya. Oke, C. Jadi Anda harus paham konsepnya. Ini Fibonacci projection itu adalah hukum sebab akibat ya. Jika pergerakan A ke B itu akan itu adalah sebab, maka akan menghasilkan akibat. Akibatnya disebut C ke D. Nah, masalahnya D ini kita belum tahu yang mana, gitu kan? D ini kita belum tahu yang mana. Cuma cara patokannya adalah seperti ini. Kalau menggunakan Fibonacci projection, maka D itu adalah C ke D. D-nya adalah 100%-nya projection ini. Yaitu yang pertama adalah 4.315. Atau jika ini ditembus, maka bisa sampai ke 200%. Jadi kalau projection itu targetnya adalah gampang. Anda ingat, ya, Anda harus ingat 100% dan 200%. Itu saja. Ya, mudah sekali mengingatnya. 100% atau 200%. Ya. Dalam hal ini kebetulan, ya, saya bilang kebetulan, yang 100 tidak kuat menahan, maka dia menuju ke target 200. Anda bisa lihat di sini, kejadian di breakdown adalah pada bulan Agustus. Yang kita prediksi di sini pergerakan hukum sebab akibatnya A ke B sama dengan C ke D itu adalah di bulan Juni. Targetnya kita udah tahu ya, di bulan Juni kalau misalkan low IHSG 4368 ini ditembus, maka dia akan kemana? 3818. Paling jauh ya, paling jauh. Paling dekat 4315 ya, target 100%. Paling jauh 200%-nya. Nah, kita lihat di sini sama-sama di bulan Agustus akhir, Anda bisa lihat Agustus akhir itu harga low IHSG adalah 3837. Ya. Mendekati target dari projection. Oke. Itu satu pertama ya, Anda gunakan projection. Kemudian Anda gunakan lagi extension ya, cuman di sini menunya namanya retracement. Ya. Sama Anda hitung juga dari A ke B. Dari A ke B. A ke B. Maka dia akan menghasilkan pergerakan yang seperti apa jika B ini dijebol nantinya. Ya, B ini adalah 100%-nya, B dijebol,
kira-kira kemana? Nah, Anda perlu catat di sini bahwa kalau menggunakan retracement atau extension, angka-angka yang penting itu adalah kalau retracement 61,8, kalau extension tambahin 1 di depannya. Jadi 161,8. Ya. Anda bisa lihat di sini 161,8 adalah 4060. Jadi apa yang dikasih tahu oleh dua Fibonacci ini, yang satu projection, yang satu extension. Saya mengartikannya seperti ini, saya nangkapnya itu seperti ini. Low 4373 apabila, ya, saya kasih tanda warna misalnya kuning. Low ini apabila dijebol, maka target paling rasional, paling dekat itu adalah yang menggunakan Fibonacci extension. Pertama, ini target 1, 4060. Jika ini tidak kuat, maka ada target berikutnya, yaitu projection 200% dari Fibonacci projection. Ya, jadi itu Anda sudah tahu targetnya. Jadi bukan cuma apa katanya orang, oh ISG bisa ke berapa. Ya, aduh capek dah kalau dengerin orang. 100 orang jawab bisa beda-beda semua. Ya, saya ingin mengajarkan Anda bisa tahu meramalkan kira-kira kemana, tapi pakai rumus, bukan ramalan buta. Ya, ada rumusnya, ada dasarnya, ada cara meramal. Ya. Nah, sekarang saya akan lanjut ke kejadian di 2015. Yang penting Anda mengerti dulu konsepnya ini tadi ya. Kalau projection itu Anda gampangannya seperti hukum sebab akibat. Pergerakan A ke B itu sama dengan C ke D. D-nya berapa? Kita belum tahu ya. D itu akan terjadi apabila B, Bravo, dijebol. Maka delta akan terjadi. D atau delta itu yang mana? Pakai projection, Fibonacci projection, Anda harus ingat target pertama 100%, kedua 200%. Kemudian Anda combine juga dengan Fibonacci extension. Ya, Anda tarik titik 0% dari A, 100%-nya ada di B, maka dia akan mengkalkulate, ketemulah 161,8 itu di 4060. Ya. Kalau 4060 dijebol dan 3818 ini dijebol, maka berikutnya targetnya di sini. Ya. Fibonacci extension 2618. Ya. Itu. Jadi mudahnya seperti itu. Oke. Nah, ini saya hapus dulu. Kita akan lanjutkan cara ini di 2015. Oke. Pada 2015, sebelum saya ke kejadian paling akhir di bawah sini, saya tunjukkan kepada Anda, ya, di sini kan Anda juga bisa lihat nih, bahwa, oh ini juga bisa diprediksi nih, kira-kira kemana. Katakanlah kita belum tahu masa depan yang di sebelah sini. Ya, katakanlah kita belum tahu yang ini. Ya. Rumusnya tetap sama. Satu, pertama, kita menggunakan terlebih dahulu Fibonacci projection. Ya. Di sini A, ya, the highest point. Di sini B. Dan di sini adalah C. Anda bisa lihat target 100%-nya. Ya, jika B ini dijebol, 5013 kurang lebih, maka dia akan kemana? Target 100%-nya adalah ini, 48, 42, dan kena. Ya, Anda bisa lihat ya, ini kena nih. Ya, pas sekali, asik nih. Kemudian Anda tambahkan lagi Fibonacci extension. Sama, tarikannya juga dari sini. Ya, Anda tarik seperti ini. Jebret. 161,8-nya di mana? Wow, besar sekali nih. Ya. Besar sekali, adanya di 4703. Nah,
Jadi hukum sebab akibat ini sebab, ya, maka akan menimbulkan akibat. Ya. Yang ini adalah sebab, saya gambarkan dulu. Pakai warna. Ini adalah sebab dan ini adalah akibat. Ya. Kita lihat ke depannya apakah 4.700 tersentuh atau tidak, ya. Jadi kita sudah bisa memprediksikan kira-kira jika IHSG 5017 ini dijebol, yaitu pada April, low pada April 2015 dijebol, kira-kira dia akan kemana nih? Ya, 14842. Target kedua Fibonacci extension di 161,8 adalah 4.700. Jika ini tidak kuat, dia akan kemana? Kira-kira kan seperti itu. Berarti yang ada berikutnya adalah ini projection 200%, 4.335. Ya, jika 4.335-nya nggak kuat, dia akan kemana? 4197. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita coba lihat masa depan berbicara apa. Ya. Saya tidak mencoba untuk mengepas-ngepaskan. Saya kan tidak melihat yang area di sini. Ya. Saya tidak melihat area yang di sini tadi. Saya hanya memprediksikan dengan menggunakan ini. Ya, referensinya adalah di sini. Data yang ada adalah di sini. Dan Anda bisa juga sama-sama saksikan bahwa angka target-target yang sudah diprediksikan itu kena. Dan yang paling hebat adalah 261,8, yaitu IHSG 4197. Itu pas kena di bulan Agustus. Ya, jadi kita meramalnya menggunakan data bulan Mei, itu kejadiannya di Agustus dan terjadi. Dan pas. Anda lihat di sini, kenapa saya bilang pas? Dia seolah-olah breakdown. Anda lihat itu candle menembus 4197, close di 4163. Ya. Tapi besoknya langsung dibalas dengan candle putih. Itu artinya false breakdown. Ya. Yang sudah ikut trading kelas angkatan pertama dan kedua, saya udah tahu itu apa false breakdown, ya. False breakdown adalah hari ini di breakdown, dalam 3 hari ke depan, jika tidak bisa tutup di bawah low hari breakdown, maka breakdown di hari pertama itu disebut false breakdown. Anda lihat 1, 2, 3 nggak ada nih, ya, tidak ada tutup di bawah sini. Jadi disebut false breakdown dan mantul rebound. Oke, ya, jadi target-target penurunan IHSG ini Anda sudah bisa tahu. Ya, 4842, kalau nggak kuat 4842 dia akan jatuh sampai 4703. Anda lihat sini 4703 jatuh terus mantul sebentar, breakdown lagi ke bawah. Sampai di target berikutnya 4335 tersentuh, 4335 tersentuh, dan langsung juga 4197 tersentuh, kemudian dia retrace ke atas, ya, rebound. Nah, dengan cara ini, apakah bisa kita memprediksikan kira-kira kalau low bulan Agustus 4111 ini jebol, kira-kira IHSG mau kemana? Bisa, jelas ya, Anda sudah tahu caranya, ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda caranya seperti ini. Pertama, projection. Nah, selalu projection pertama. Ini adalah harga tertingginya sebelum dia breakdown lagi, ya. Jadi ini rally paling panjang dia. Maka saya akan tarik dari sini. Pak, kenapa nggak tarik dari sini? Kenapa nggak tarik dari sini, gitu ya? Boleh, nggak ada masalah. Misalkan saya tarik dari sini, kemudian reboundnya di sini. Oke, ketemu. Jika 4111 dijebol, maka target realistis IHSG akan berada di realistis paling dekat, ya, paling dekat 3600. Bagaimana jika saya menariknya di sini? Perbedaannya sejauh apa? Signifikan tidak? Oh, ada perbedaan. Jika saya tarik dari sini, maka dia target rasional 3727. Ya, jadi yang pertama 36, yang kedua ada di 37. Tentunya saya tidak ingin membuat Anda takut, ya.
Jadi saya akan menggunakan yang di sini saja. Ya, saya tidak mau pakai yang jauh-jauh. Buat apa pakai yang jauh-jauh? Toh nanti juga ada beberapa alternatif target, ya kan? Beberapa alternatif target. Jadi saya menggunakan yang paling dekat dulu, yang paling realistis, yang kelihatan pergerakan rally turunnya. Sini. Jadi kita udah bisa lihat target pertama 3727. Padahal di luaran sana banyak yang bilang ISG mau turun ke 38. Halo. Saya tidak percaya 38. Saya melihatnya bisa ke 3727 kalau pakai projection, ya. Ini projection. Kemudian yang kedua, saya menggunakan extension. Ya, di sini namanya Fibonacci retracement. Saya tarik dari posisi 0 di sini menuju ke 100% di sini. Maka dia akan menghasilkan 161,8 di 3647. Mepet nih, bagus. Ya, Anda bisa lihat ini hasilnya mepet, dekat, ya. Dekat sekali. Jadi tidak terlampau jauh. Kemungkinan besar ini bisa terjadi, ya saudara-saudara. Jadi ada dua target yang realistis, 3727 atau 3621. Apabila ini tidak kuat menahan, maka kalau ini tidak kuat menahan, maka target berikutnya akan berada di sini. 2965 atau 2864. Wow, kejauhan, Pak. Saya tidak bilang jauh, saya tidak bilang dekat, ya. Saya hanya percaya dengan apa yang sudah disampaikan oleh analisa teknikal ini. Karena ini berdasarkan satu hukum sebab akibat. Sebab dari pergerakan sebelumnya akan mengakibatkan pergerakan berikutnya. Itu sudah jelas. Ya. Saham itu kalau naik pasti ada ayunan. Saham itu kalau turun juga ada ayunan. Kalau di breakdown kira-kira targetnya sebesar apa? Itu ada. Bisa dihitung. Caranya cukup jelas. Ya. Jadi Anda bisa catat angka ini 3727, 3621, jika tidak kuat ke 2965, 2864. Siapkah Anda apabila skenario terburuk yang terjadi, yaitu mengarah ke ya di bawah 3000 ISG-nya? Siap enggak Anda? Kalau saya sangat siap. Ya. Karena kalau ISG sampai ke sana, wow, itu luar biasa. Banyak saham-saham blue chip under value. Ya, karena akan terjadi kepanikan, orang jual banyak, ya. Akan terjadi kepanikan besar, under value semua harga itu, ibaratnya orang punya Mercy dijual harga Innova, ya, panik sekali. Dan Anda sudah tahu, jika rumus ketapel adalah semakin jauh tarikan ketapel itu, maka lontarannya pun akan jauh juga, ya. Semakin karet ketapel itu Anda tarik ke belakang, maka ketika dia melontar dia akan jauh sekali. Kalau Anda tariknya kecil, maka dia lontarannya juga kecil. Jadi saya mohon kepada ISG, kalau mau jatuhlah yang dalam gitu, ya. Jangan jatuhnya dikit gitu, nggak enak. Ya, kalau udah paham ini, malah kalau berharap ISG jatuhlah yang dalam. Dan kalau bisa secepat mungkin, jangan pelan-pelan. Pelan-pelan itu sakit. Kayak ibaratnya diiris pelan-pelan, ya. Oke, ini hari ini saya sudah sampaikan bagaimana menganalisa target harga. Pak, pertanyaannya, apakah ini akan terjadi? Bagaimana kita tahu ini akan terjadi? Gitu ya. Bagaimana kita tahunya bahwa ini bisa terjadi? Saya kasih tahu di sini. Ya. Berdasarkan pergerakan terakhir yang terjadi. Ya, saya gunakan warna ungu. Oke. Ya. Sekarang saya tanya kepada Anda yang sudah mengerti namanya Fibonacci. Ya. Ya, sudah mengerti Fibonacci. Pergerakan dari 4.800-an ini menuju ke 4.100. Turun ya, terus mantul. Ya. Turun, terus mantul. Pertanyaannya sekarang, ya, turun, terus mantul.
Ini berada di area berapa? Di bawah 78,6. Ya. Kalau Senin, Selasa, Rabu tidak ada yang namanya hijau, ya, ISG naik di atas 4.282. Jadi ISG-nya harus naik di atas 4282. Maka skenario yang tadi kita sama-sama lihat, ya, skenario yang tadi kita sama-sama lihat itu akan terjadi. Ya. Jadi kalau Senin, Selasa atau Rabu, ya 3 hari ya, T plus 3, tidak ada ISG tutup di atas 4282. Hati-hati. Skenario tadi bisa terjadi. Ya. Mengerikan sekali itu. Jadi caranya melihatnya seperti itu saja. Nah, ini kalau saya balik, nolnya di bawah, 100%-nya di atas. Boleh nggak? Ya boleh. Sekarang saya tanya, kalau uptrend, ya. Sekarang saya tanya dulu, kalau uptrend itu seperti crash, misalnya. Katakanlah kita belum tahu yang di sini ya. Kalau uptrend, Anda tarik Fibo-nya kan begini. Pergerakan dari sini, pergerakan dari sini naik ke atas, kemudian dia retrace ke Fibo berapa? Kalau disebut uptrend, maka dia tidak akan turun di bawah 38,2. Itu sudah rumus ya. Nah, kalau downtrend berarti ya dibalik. Ya, seperti tadi di composite. Composite adalah ISG. Kalau dia downtrend, maka ini adalah 0 dan ini adalah 100%. Saya terbalik, sorry. Ini adalah 0 dan ini adalah 100%. Anda lihat 38,2-nya ada di 4.399 atau kita bulatkan 4.400, saudara-saudara. Tidak lewat. Ya, jadi turun, mantul 4.400 tidak lewat ke atas. Wow. Ini disebut apa? Strong downtrend. Ya. Strong downtrend. Jadi waspada sekali. Ya. Ini kemungkinan besar akan jebol. Saya bukan nakut-nakuti, tidak. Saya tidak suka nakut-nakuti. Saya berbicara apa yang saya lihat saja di technical analysis. Dan so far technical analysis bisa saving money lot of, ya, banyak sekali. Banyak sekali saving money Anda ya. Cuma saya sih berharap ya, saya harapannya itu ya. Harapan saya, jadi ada 2 skenario nih. Satu ya, kenapa saya bilang ada 2 skenario? Pertama, Anda lihat di 2013 ISG turun 27% ya, dari the highest to the lowest 2013. Kemudian pada 2015 ini seperti apa? Oh, turunnya juga kurang lebih hampir sama ya. 25,6 yang tadi 27, kurang lebih hampir sama. Jadi saya mengharapkan itu ada skenario bahwa mirip dengan 2013 dan pergerakan di sini akan menjadi yang namanya double bottom. Set. Ya, saya berharap ini akan jadi double bottom. Dan Anda harus tahu kalau ini di breakout, maka jawabannya adalah double bottom atau yang disebut pola W, ya. W singkatan dari winning. Ya, saya berharap 4111 tidak dijebol ya. Oke, demikian dari saya untuk kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda semua. Karena pada tanggal 28, 29, 30 dan 1 kemungkinan besar saya tidak bisa menyediakan email planning karena saya berada di Samarinda. Ya, ada acara dari Bursa Efek dan saya harus presentasi di depan peserta selama 4 hari berturut-turut, pagi sampai sore ya. Tapi tentunya dengan semua bekal yang sudah saya berikan dan saya akan tetap monitoring via WhatsApp. Market juga tetap saya lihat, cuman susah sekali untuk membuat email planning kalau berada di jauh karena saya biasa kirimnya dari email kantor, itu blast to all. Kalau dari Gmail itu susah sekali ya, blast to all. Ya, cuma kita akan tetap sama-sama screening ya. Dan ibaratnya planning buat besok saya akan sampaikan dengan singkat di WhatsApp. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang.